Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juliana Yunita atau biasa dipanggil dengan Kiki. Saya mahasiswa semester 5 jurusan manajemen. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep penerimaan atau perekrutan karyawan baru di sebuah PT atau PT yang dulu saya pernah bekerja ya, soalnya sekarang saya udah tidak bekerja di PT lagi atau dikarenakan habis kontrak. PT Haier Electrical Appliances Indonesia. Bagi sebuah perusahaan, pelaksanaan rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan tugas yang sangat penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan perusahaan sangat tergantung pada bagaimana prosedur rekrutmen dan seleksi dilaksanakan. Nggak heran jika perusahaan-perusahaan berkualitas menetapkan prosedur rekrutmen yang cukup ketat, mulai dari mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Proses rekrutmen ini terdiri dari beberapa langkah atau tahapan yang cukup menentukan. Di bawah ini ada beberapa poin proses perekrutan di PT Haier Electrical Appliances Indonesia ya. Di antaranya ada identifikasi jabatan yang lowong dan jumlah tenaga yang diperlukan. Mencari informasi jabatan, menentukan kandidat yang tepat, memilih metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan, memanggil kandidat, menyaring dan menyeleksi kandidat, penawaran kerja, dan yang terakhir memonitor. Yang pertama adalah identifikasi jabatan yang lowong dan jumlah tenaga yang diperlukan. Proses rekrutmen dimulai saat seseorang karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK, atau karena pensiun yang direncanakan dengan terlihat dinamika dari beberapa hal tersebut dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun, maka akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan beberapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Yang pertama adalah identifikasi jabatan yang lowong dan jumlah tenaga yang diperlukan. Proses rekrutmen dimulai saat seseorang karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK, atau karena pensiun yang direncanakan. Dengan melihat dinamika dari beberapa hal tersebut dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun, maka akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Yang kedua adalah mencari informasi jabatan. Mencari informasi jabatan bisa dilakukan melalui analisa jabatan. Setelah itu akan diperoleh uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan atau job specification. Sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan, persyaratan jabatan harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam penerapannya tidak ditemui ketidakjelasan yang mengganggu proses selanjutnya. Yang ketiga adalah menentukan kandidat yang tepat. Alternatif untuk mencari kandidat ada dua, yaitu dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan, maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat dari luar yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Yang keempat adalah memilih metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen seperti lewat iklan, employer referrals, walk-ins,
dan Bridge-Ins, perusahaan pencari tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan lain sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode, tergantung situasi dan kondisi yang cocok. Yang kelima adalah memanggil kandidat. Perusahaan memanggil kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan, mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka, dan meminta mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi. Yang keenam adalah menyaring dan menyeleksi kandidat. Hal terpenting untuk diperhatikan adalah bahwa masing-masing teknik seleksi mengukur karakteristik tertentu sehingga akan memberi informasi yang berbeda-beda mengenai kandidat. Beberapa teknik seleksi yang sering digunakan adalah formulir lamaran, data biografi, referensi dan rekomendasi, wawancara, tes kemampuan dan kepribadian, tes fisik atau fisiologis, tes simulasi pekerjaan, dan assessment center. Yang ketujuh adalah penawaran kerja. Setelah ditentukan kandidat, selanjutnya perlu dipersiapkan penawaran kerja, termasuk mempersiapkan perjanjian kerja, memperkenalkan peraturan dan kondisi kerja di perusahaan, dan memastikan kapan kandidat akan mulai bekerja. Hal terpenting dalam tahap ini adalah petugas rekrutmen harus menyiapkan kandidat cadangan untuk berjaga-jaga kalau kandidat pertama menolak tawaran kerja atau terjadi hal-hal yang tak terduga. Yang terakhir adalah memonitor. Saat kandidat sudah menjadi pegawai, maka yang bersangkutan masih perlu dibantu agar dapat bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama. Pegawai yang bersangkutan harus dimonitor dan dinilai kinerjanya secara teratur, serta diberikan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini, petugas rekrutmen perlu mengkaji ulang cara-cara yang dipakai dalam merekrut dan menyeleksi pegawai. Hal ini sangat penting demi mencegah masalah-masalah yang mungkin timbul setelah pegawai diterima bekerja. Dengan melakukan proses rekrutmen yang efektif, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan pegawai yang tepat bagi perusahaan. Hal ini berpengaruh langsung pada produktivitas dan kinerja finansial perusahaan. Nah, jika Anda bertindak sebagai petugas rekrutmen, tetapkan proses yang lebih efektif. Langkah di atas bisa dijadikan rujukan. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.